Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang Bapak Pendeta, Ibu Penginjil, serta Bapak Sintua, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, meninggikan, serta memuliakan namanya. Kita angkat lagu pujian lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Turun dan tercurah untuk kita, Bapak Ibu sekalian, kaum ibu dan semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Mari kita akan menyembah Tuhan kita. Katakan bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
Ada sukacita, jemaat Tuhan yang terkasih. Amin. Saya jemput bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita ke dalam kepada Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan yang menyatakan bahwa kebesaran Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau Tuhanku, ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu baik. Jangan takut dan jangan ragu. Aku takut dan ragu, karena Kau dalam Tuhanku. sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu. Semesta memuji menyembah Tuhan kita. Ya dalam haleluya, haleluya. Mari kita angkat lebih sungguh lagi lagu penyembahan ini kepada Tuhan. Memang ini masih lagu baru. Haleluya. Ku sembah Kau Rajaku. Ku sembah Kau Rajaku, semulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu. Karena Kau ada dalamku, dan Ku nyatakan kebesaran, Ku saksikan
Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Jujur hari ini kerongkongan saya lagi panas. Badan saya juga kurang tidak menyenangkan keadaannya. Haleluya. Haleluya. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mensyukuri semua yang terjadi. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita. Mari katakan, kita akan menyembah Tuhan kita dari bahasa daerah kita. Tersunggul Mahamuna, Jala Patoguma. Haleluya. Sesama kita, jemaat Tuhan. Auro, iyo manadiho, udang bago tupali, kadirio tuba, inau monagi, udulan basoi, atong ito. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa penyerahan kita yang akan dipimpin oleh Bapak Sintua Parhusib. Sambil menunggu kita angkat lagu penyembahan bagi Tuhan kita. Pujilah aku Tuhan. Mari sediakan hatimu, kosongkan hatimu. Biar Tuhan yang masuk dengan ujian yang mungkin terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan. Kita akan semakin kuat. Dan hati kita diselidiki oleh Tuhan. Haleluya. Aku Tuhan, cobalah aku selidiki. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Katakan, aku ingin selalu dekat denganmu. Aku ingin
Dari segala penjuru Tuhan memanggil kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan hormat bagi Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan kita. Katakan, dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Selesai kita angkat lagu pujian ini. Lagu dari kaum ibu, kesaksian kaum ibu, kaum bapak dan pemuda-pemudi. Haleluya. Nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh
Tuhan. Haleluya. Di setiap langkahku, pelita di setiap jalanku, hidupku Terpujilah Tuhan kita, di mana di hari yang lalu Tuhan izinkan satu penyakit dialami oleh Bapak Kendangan. Tapi karena kebaikan dan belas kasih Tuhan bagi Bapak Kendangan, beliau sudah sehat kembali pada saat ini. Kita sama-sama berdoa juga untuk pemulihannya. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan.
beri dengan sukacita, maka Tuhan akan mengembalikan berkat-berkatnya padamu 60 kali ganda sampai 100 kali ganda. Petugas persembahan kami harapkan kesediaannya untuk melakukan tugasnya. Sambil menunggu kita angkat lagu, lihat bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari tadi kita memuji-muji Tuhan kita. Saatnya kita berdiam diri untuk mendengarkan sabda Tuhan atau firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Saya jemput bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Katakan, nyata kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau Tuhanku, ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu katakan takut dan ragu. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang selalu mencukupkan kita dalam segala hal. Entah itu kita dalam kekurangan kita selalu cukup, entah itu dalam kelimpahan kita selalu cukup. Sehingga tidak satu alasan pun bagi kita untuk merasa bersungut-sungut. Dan kita
akan belajar dari firman Tuhan hari ini mengenai berpuasa. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan Matius 6 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Saudara-saudara, saya akan bacakan bagi kita Matius 6 ayatnya ke-16 sampai ke-18. Perikopnya hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan dari Yesus yang menyindir orang-orang dan setiap orang, karena bagi setiap orang ada prinsip orang Batak, Hamoraon, Agabeon, dan Hasangapon. Jadi ada kekayaan lalu gabe gitu ya, jadi seseorang. Dan yang ketiga adalah Hasangapon, tahta tertinggi yang ingin dicapai setiap orang adalah sangat terhormat gitu ya. Pada zaman itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan merasa dirinya dekat dengan Tuhan, dia ingin memamerkan perbuatannya kepada setiap orang. Contohnya berpuasa. Itu sebabnya Yesus menyindir dan mengajar kepada orang-orang bahwa saat kamu berpuasa janganlah muram mukamu. Jangan kita memamerkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena saat itu orang sengaja memamerkan dan menampakkan dirinya yang sedang kusam, bibirnya kering, dia lemas gitu ya. Karena kehormatan seseorang yang melakukan perintah Allah, yaitu berpuasa. Bukankah ada esensi dari berpuasa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Lalu Yesus sampaikan, kamu jangan berpuasa seperti orang munafik. Mukamu muram seperti orang munafik gitu ya. Padahal kita harus tahu bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi menahan hawa nafsu, menahan keinginan, menahan marah begitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan baca bagi kita Bapak Ibu jenis-jenis berpuasa yang harus dan yang akan kita pelajari. Daud pernah berpuasa. Coba buka di 2 Samuel 12 ayat 16, bisa bantu pakai mic. Puasanya Daud, 2 Samuel 12 ayatnya 16. Sudah, bisa bantu 12 ayat 16. Dua Samuel 12 ayat 16, berikut firman Tuhan. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ya, Bapak Ibu, puasa yang dilakukan oleh Daud, dia tidak makan dan tidak minum selama 7 hari. Dia berbaring di tanah dan dia berdoa. Jadi kalau kita berpuasa dari sore ke sore 24 jam, itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tetapi Daud sampaikan dia tidak makan dan tidak minum, dia berbaring di tanah itu sambil berdoa. Lalu selanjutnya puasa Daniel Bapak Ibu. Mari kita buka di Daniel 1 ayatnya yang ke-12. Daniel 1 ayatnya yang ke-12.
Daniel 1 ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air yang untuk diminum. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, puasa yang dilakukan oleh Daniel itu makan, tapi dia makan sayur dan dan minum. Pada saat itu Daniel tidak mau mencicipi dan menerima makanan dari raja. Dia merasa bahwa makanan dari raja itu persembahan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak mau makan itu Bapak Ibu. Dia hanya makan seadanya. Daniel makan seadanya, dia tidak mau makan yang diberikan oleh raja padahal makanan enak-enak. Nah, ini mengajarkan kepada kita saat kita makan yang tidak enak sekalipun itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, lalu Daniel dicatat dalam Alkitab di Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara-saudara, ternyata ada cara berpuasa yang tidak makan, tapi ada yang makan mutih gitu ya. Makan sayur saja dan minum. Daniel melakukan itu. Kita belajar bahwa saat kita membesarkan anak-anak kita, mungkin kita tidak punya banyak berkat yang berlimpah makanan yang enak, keju, daging setiap hari gitu ya, udang, semua yang bernutrisi. Tapi kita berharap bahwa anak-anak kita ini pandai. Amin. Kalau kita tidak kaya, kita berharap anak-anak kita ini pandai dengan makanan seadanya. Daniel membuktikan bahwa saat dia makan yang biasa-biasa saja, yang seharusnya makanan dari raja itu daging dan segala jenis yang bernutrisi, Daniel hanya makan makanan sayuran yang kelihatannya tidak enak, mutih gitu ya, hambar dan air putih. Seadanya saja. Alkitab mencatat bahwa Daniel 10 kali lebih pintar pada zamannya. Haleluya. Daniel dan orang-orang di sekitarnya itu yang dicatat bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Dicatat Daniel melakukan puasa, dia mencukupkan dirinya. Dia akan menjadi orang yang pintar. Dan pengalaman yang disampaikan oleh Daniel ini pun kita amati. Kalau kita punya duit, kita punya uang, punya berkat, kita kasih makan, kita sekolahkan anak kita yang baik. Kita sekolahkan anak kita semampu kita, semaksimal mungkin untuk dia pintar. Tapi kalau kita tidak punya dana, maka kita bisa sekolahkan dia semampu kita. Akhirnya dia pun menjadi pintar. Karena Daniel pun melakukan hal seperti itu. Saudara-saudara, puasa Daniel itu dilakukan selama 10 hari tidak makan makanan yang sedap. Selama 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih saja. Daniel harus berdoa dan berpuasa. Jadi ada orang merasa dirinya kalau dia berpuasa, lalu dilihat orang lain tidak berpuasa. Ah, kau tidak menghargai saya. Lalu kita tutup usahanya, kita rusak orang lain. Padahal Alkitab mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara, puasa itu bukan untuk Tuhan tetapi untuk kita. Untuk menguatkan diri kita, membuat diri kita itu lebih rohani. Sehingga semua yang kita dapat itu selalu kita penuh dengan ucapan syukur. Bukan selalu kita dapat dengan sungut-sungut. Dapat uang 500.000, sungut-sungut. Dapat uang 1 juta, sungut-sungut 1 hari gitu ya. Dapat uang mau berapa? 1 hari penghasilan kita. Selalu bersungut-sungut. Itu sebabnya kita perlu berpuasa. Berpuasa tidak hanya menahan makan saja. Tetapi Alkitab mau sampaikan kita boleh makan tapi dengan metode yang lain. Kalau tadi kesaksian Bapak Kindangan, makan banyak, gak boleh juga ya Pak ya. Tidak makan malnutrisi juga. Ya, kalau kurang gizi, kita malnutrisi. Gak bisa berpikir kita kalau sebelum berangkat kerja belum sarapan gitu ya. Ada ya, tapi ada juga cara metode makan 1 kali sehari, 2 kali sehari. Tapi
disampaikan setiap pagi tidak boleh sarapan segitu ya. Ada juga. Tetapi yang kita mau pelajari adalah apa artinya berpuasa. Lalu yang ketiga puasa Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Elia ini pun berpuasa dengan sangat ekstrim seperti Tuhan Yesus. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-8. Puasa Elia. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Iya. Saudara-saudara, Elia tidak makan dan minum selama 40 hari dalam perjalanannya ke Horeb. Itu sama seperti puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 40 hari tidak makan. Kuat sekali. Secara medis 22 hari kalau tidak salah atau 21 hari orang tidak makan, dia akan malnutrisi seperti itu. Lalu ada selanjutnya puasa Ayub, Bapak Ibu. Ayub 2 ayat 13. Ayub pun berpuasa. Ayub 2 ayat 13 mengatakan, Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, puasa itu bukan hanya sekedar makanan atau minuman. Tetapi Ayub tidak bicara 7 hari. Mungkin kita marah-marah, enggak oke kalau enggak marah 1 hari 1 kali gitu ya, bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Kalau enggak cerewet 1 hari sekali, kayaknya ada yang kurang gitu. Ayub sampaikan bahwa Ayub tidak bicara selama 7 hari dan dia berdoa. Karena penderitaannya. Jadi puasa tidak bicara, tidak ngomongin orang, tidak suka julid terhadap kepentingan orang lain, itu pun puasa. Gitu ya Bapak Ibu. Ayub mengajarkan kita bahwa puasa yang dilakukan selama 7 hari 7 malam tidak berbicara sama sekali. Seringkali kita bicara salah, gak bicara salah. Kita komen salah, gak komen salah gitu ya. Pokoknya salah gitu, kita ngomong, kebanyakan ngomong. Kita diem, dibilang gak setuju. Kita ngomong, dibilang merubah sebuah keputusan seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahwa Ayub mengajarkan kita untuk puasa untuk bicara. Puasa untuk bicara, puasa bicara. Kalau kita biasa suka marah-marah atau menggerutu, usahakan selama 7 hari kita belajar untuk mengucap syukur. Ada yang nyenggol, haleluya, gitu aja ya. Haleluya gitu terus, coba. Nanti lama-lama akan terbiasa. Nah, puasa Ayub seperti itu. Dan puasa dari Yesus yang sangat kita kenal, dia melakukan 40 hari, 40 malam tidak makan. Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama ia di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus masuk kepada fase di mana dia dicobai oleh iblis. Dia bertahan 40 hari 40 malam karena dia tahu serangan iblis bukan hanya bicara tentang psikologis tapi sosiologis juga. Dan kepentingan perut juga. Dan kepentingan hasangapon tadi. Iblis menawarkan bahwa dunia dan kerajaannya ini akan diberikan kepada Yesus. Seperti itu. Dia berpuasa, dia tahu. Iblis akan mencobai dia. Iblis akan mencobai Yesus dengan cara lompatlah ke bawah. Maka akan ada malaikat yang akan menangkap dia.
begitu ya. Itu bicara tentang kesehatan. Saudara-saudara, bukankah kita dihadapkan dengan sebuah keyakinan bahwa kita harus yakin dengan Tuhan saat kita meskipun dalam keadaan sakit. Kita tidak bicara tentang kesembuhan, tapi kita bicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Lalu kalau kita tidak sembuh, apakah kita tidak yakin dengan Tuhan? Itu bukan hal yang harus kita adu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita yakin dengan Tuhan, lalu Tuhan memberikan kesembuhan, terpujilah Tuhan. Tetapi apakah karena penyakit kita tidak sembuh, lalu Tuhan tidak bekerja? Oh, siapa yang bilang? Bukankah saat kita mati sekalipun dalam penyakit, lalu Alkitab banyak menceritakan tentang penyakit-penyakit dan kegagalan-kegagalan orang percaya. Bukankah itu menjadi pelajaran bagi kita untuk hidup dalam mengikut Tuhan Yesus? Artinya apa? Kegagalan kita mungkin menjadi pelajaran bagi orang lain. Kesakitan kita menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan yang paling penting adalah kita tetap tahan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Selama 40 hari dan 40 malam. Dan selama berpuasa tidak makan dan tidak minum apapun, saudara-saudara. Yesus tahu bahwa iblis akan mencobai dia dengan segala kuasanya. Dia akan menawarkan, lompat ke bawah. Pasti kamu jatuh. Kalau kamu nggak jatuh, pasti ada malaikat. Nah, itu bicara tentang sakit penyakit gitu ya. Dan yang sampai 2 kali dan yang ketiga kali dia sampaikan bahwa seluruh alam semesta ini akan diberikan kepada dia. Tidak, nyahlah kau, katanya seperti itu. Nah, karena apa? Kita bisa melawan iblis itu karena kita berpuasa, kita menahan diri kita. Kita menahan hawa nafsu kita. Kita menahan keinginan kita yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa keinginan yang berlebihan itu akan merusak diri kita. Apa tujuan kita berpuasa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, untuk mendisiplinkan kita, tubuh kita dari keinginan. Kadang-kadang saudara-saudara makan enak. Orang yang sakit itu biasanya uangnya banyak gitu ya. Yang gak punya uang itu biasanya gak pernah sakit gitu ya. Makannya enak kan gitu. Iyalah, orang yang kolesterol pasti makannya yang berlama-lama namanya marmyaki gitu ya. Iya. Orang yang asam urat, bapak pasti uangnya banyak. Makan daging terus. Iya. Yang sakit-sakit itu biasanya banyak uangnya, kan gitu ya. Ya kan? Lah, lalu saudara-saudara, ada orang Batak lagi istilahnya gini. Daripada mate somangan, mate mangan gitu ya. Ya kan? Jadi apa yang dimaksud dengan kalimat orang Batak itu? Hasangapun. Hasangapun adalah satu tahta tertinggi. Kehormatan itu lebih tinggi. Lebih baiklah mati mangan, kan begitu. Iya. Padahal berpuasa itu mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan duniawi. Salah satunya untuk menyangkal diri. Iya, pengen kali aku cipina ini gitu ya kan. Cipinanya teh gitu ya. Daging miak-miak gitu terus gitu ya. Tapi kadang-kadang makan ikan asin pun darah tinggi juga kebanyakan. Iya, makan ikan asin pun darah tinggi juga. Ya kan Bu ya? Iya. Jadi kalau saudara-saudara darah tinggi, jangan pernah saudara mencicipi makanan gitu ya. Jadi kalau ibu saya kalau ada makanan gak mau dia cicipin, suruhnya saya. Udah pas itu asinnya gitu ya. Karena kalau orang yang darah tinggi dibilang belum asin ini, belum asin. Sama kita sudah keasinan itu, wah asin kali gitu ya. Karena indera perasanya ya level garamnya itu sudah tinggi. Saya beberapa waktu yang lalu gula darah saya tinggi sekali. Sehingga saya suka makanan dan minuman yang manis. Saudara kalau makan apapun, saudara bilang manis, belum tentu saya manis. Saudara bikin teh manis, sudah manis sama saya masih hambar. Oh kalau saya manis banget, sampai gula itu gak bisa lagi diaduk. Iya bikin teh manis sampai gula itu gak bisa diaduk. Nah gitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Itu beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika saya tahu bahwa puasa itu untuk mendisiplinkan diri kita, itu kita harus menahan makanan minuman yang tidak menyehatkan gitu ya. Lalu 4, untuk menambah rasa simpati kita kepada sesama agar bisa merasakan penderitaan orang lain.
Jadi yang keempat adalah menambah rasa simpati kita kepada sesama agar bisa merasakan penderitaan orang lain. Berpuasa itu bukan untuk memaksa orang lain merasakan kita, tapi kita yang merasakan penderitaan orang lain yang tidak makan itu seperti apa, begitu. Bukan berarti kita tidak makan lalu ada orang yang berjualan lalu kita salahkan dia. Bukankah Yesus sampaikan kamu adalah orang munafik? Jangan seperti orang munafik berpuasa. Bikin agak bagus penampilan kita. Lalu yang kelima, untuk minta jawaban Tuhan atas setiap permasalahan hidup kita. Kalau saudara-saudara ada masalah kita, maka berpuasalah. Berdoa, berpuasa. Berdoa, berpuasa. Kalau saudara tidak yakin dengan doa, maka berpuasa. Dan yang selanjutnya, berpuasa itu sebenarnya bisa mengusir roh jahat, saudara-saudara. Mengusir roh jahat. Ini ada di Markus 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Lanjutnya, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Terjemahan mana itu? Oh, enggak ada ya di situ terjemahannya ya. Dan dengan berpuasa ya. Enggak ada ya. Yesus sampaikan kepada saudara-saudara bahwa saat itu ada roh jahat yang harus diusir. Lalu Yesus mengklaim bahwa untuk yang satu ini tidak cukup dengan berdoa. Orang yang kerasukan setan, orang yang kerasukan iblis, dibuang rohnya itu sampai ke babi. Begitu ya. Ke babi aja berapa ya? Babi 1 ekor 3,5 juta. Yang masuk 1.000 apa 2.000 gitu. Kira-kira sampai 6 miliar gitu ya. Saudara-saudara, satu jiwa yang kerasukan setan dibuang sampai ke 1.000-2.000 babi terbang keluar, jatuh ke tebing, mati. Artinya apa? Begitu berharganya orang-orang untuk percaya kepada Kristus. Haleluya. Iya. Kita dilepaskan oleh kuasa jahat, kita punya nilai yang besar. Itu sebabnya di masa-masa yang sulit ini, kalau ada di antara kita yang merasa diri kita belum cukup, susah, ubur-ubur ikan lele gitu ya. Apa yang semangat le gitu ya. Ubur-ubur ikan lele, semangat le gitu. Tidak ada orang yang tidak mengalami masa-masa sukar dan sulit. Tapi orang-orang yang bertahan sampai akhirnya, dia yang akan menjadi pemenang. Amin. Menjadi penakluk, conqueror. Kalau kita menjadi penakluk, ada yang ditaklukkan. Kalau kita menjadi pemenang, ada permainan yang kita mainkan. Kita masuk ke dalam gelanggang dan mengalahkan sebuah pertandingan. Ada orang yang ingin jadi pemenang tapi tidak mau bertanding, saudara-saudara. Dan saya percaya bahwa hari ini saya dan saudara-saudara tahu bahwa apa itu berpuasa. Karena Yesus sampaikan seringkali ada orang yang munafik, yang merasa dirinya harus terhormat seperti itu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Tetapi aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara-saudara, sekali-sekali sebulan, sekali 2-3 bulan berpuasalah. Tahan lapar itu bukan karena gak ada duit. Jadi niat, memang saya tidak mau makan. Memang saya tidak mau bicara tentang hal yang buruk kepada orang lain. Bukan karena saya tidak suka dengan orang lain atau tidak punya uang, lalu saya berpuasa seperti itu. Tetapi niat kita mau mendisiplinkan diri kita. Poin-poin yang tadi, yang pertama, untuk merendahkan diri di hadapan Allah.
kita bukan siapa-siapa. Yang kedua, untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan-keinginan duniawi sehingga sakit penyakit tidak menimpa kita. Lalu keempat, menambah rasa simpati kita kepada sesama agar bisa merasakan penderitaan orang lain. Yang kelima, meminta jawaban Tuhan atas setiap permasalahan hidup kita. Dan yang keenam, untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa dan berpuasa. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ingat kasihnya, ingat kasihnya. Dia punya anak yang tunggal tapi dia beri hanya untuk kita. Supaya kita tidak lepas dari genggaman tangan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan kita akan berdoa. Mendoakan setiap orang-orang yang sakit. Mendoakan orang-orang yang pernah mengadu kepada kita. Sehingga setiap orang itu akan menerima jawaban doanya. Ingat kasihnya. Begitu besar kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Saat aku percaya, aku percaya kasih menyelamatkanku. Amin. Bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi Engkau adalah penyelamat yang berkorban untuk aku, untuk seisi keluargaku. Amin. Kau menebus kami, Kau selamatkan kami. Yes. Kau menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ada bilur-bilurnya yang menyembuhkan setiap luka kita. Yes. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kita katakan begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau memberikan anakku yang tunggal. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim yang menghakimi setiap kesalahan kami.
dosa, lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikan. Hanya nama Yesus yang sanggup melakukan itu. Yes, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, ingat bilurnya. Yes, bilurnya sembuhkan lukaku, bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, hanya kasih Yesus. Oh Tuhan, kami luka, kami terluka. Biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap luka kami. Bilurnya yang, yes, ada salib Tuhan yang menebus kami. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan, sedetik pun Tuhan Yesus. Kau melihat apa yang menjadi keputusan kami, keputusan kecil, keputusan besar sekalipun Tuhan. Lihatlah kami Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam mengambil setiap keputusan. Oh Tuhan, Kau adalah Bapa yang kekal, Bapa yang mengerti segala kesulitan kami. Tuhan, mungkin ada di antara kami ya Tuhan, yang tidak bisa menahan dirinya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, keterikatan-keterikatan dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami minta ampun kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang rela mati menebus setiap dosa kami. Itu yang mampu mengubah hidup kami Tuhan, sehingga kami beroleh pengertian. Kami berubah dari cara hidup kami yang lama Tuhan Yesus. Karena Engkau menyelamatkan kami, karena dosa kami Tuhan telah Kau sucikan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang mengubah hidup kami, mengubah tabiat kami Tuhan, mengubah perilaku kami, mengubah kebiasaan kami, mengubah cara kami Tuhan memimpin rumah tangga kami Tuhan Yesus, mengubah cara kami Tuhan dalam menjaga anak-anak kami, mengubah kami Tuhan dalam mengelola perekonomian kami. Tuhan Yesus, berilah kepada kami hikmat Tuhan. Setiap kali kami dekat dengan Tuhan, kami mampu Tuhan mengucap syukur dalam segala hal, meskipun kami dalam segala kesakitan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kalau mulut kami tertatih-tatih saat kami bersyukur kepada Tuhan, mulut kami kesulitan dalam berterima kasih kepada Tuhan, tetapi kami mau membiasakan diri kami. Kami mau menahan lapar Tuhan, menahan kesenangan kami. Kami mau membatasi keinginan-keinginan kami. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan, kami belajar tentang berpuasa. Biarlah kami bisa merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sehingga tidak satu pun di antara kami yang meninggikan diri Tuhan, sehingga kami kehilangan apa yang kami miliki. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, dengan berpuasa kami melihat Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami, menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dengan berpuasa kami bisa mendisiplinkan tubuh kami Tuhan,
Tuhan. Yang tidak lepas dari setiap penyakit Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan untuk bisa berpuasa. Menahan diri kami dari lapar, dari haus, dari cara kami membicarakan orang lain. Sama seperti puasa yang dilakukan oleh Ayub. Tidak bicara selama 7 hari Tuhan. Kami mengunci mulut kami Tuhan. Untuk bersungut-sungut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan. Dengan berpuasa kami bisa menaruh rasa simpati kami. Kepada orang-orang. Kepada sesama kami. Yang belum seberuntung kami Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan penderitaan mereka. Dalam nama Yesus. Dengan berpuasa Tuhan. Kiranya kami meminta semua permasalahan kami Tuhan. Yang sampai hari ini belum terjawab. Tuhan. Oh Bapa. Mungkin ada di antara kami Tuhan ada yang masih terikat. Dengan kekuatan-kekuatan dunia ini Tuhan. Kami yang masih punya pegangan-pegangan dari kampung kami. Kami yang masih punya pegangan-pegangan wasiat-wasiat dan lain-lainnya Tuhan. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan itu Tuhan. Dan berpuasa kami akan meninggalkan itu semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Bapak Kindangan yang telah bersaksi. Telah pulih dari rasa sakitnya. Tuhan hamba-Mu berdoa. Untuk organ-organ di dalam tubuhnya, pankreasnya yang mengalami radang, pankreatitis. Tuhan Yesus, jamalah Tuhan segala organ tubuh. Pulihkanlah, kembalikanlah fungsinya Tuhan. Sehingga tubuhnya bisa baik-baik saja di kemudian hari. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang belum sempat hadir di tempat ini. Ringankan langkah mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami. Sehingga mereka bisa bersama-sama duduk diam bersama dengan kami Tuhan. Memuji Tuhan yang sama. Memuji Tuhan dengan rasa sukacita yang sama Tuhan. Mungkin perbedaan ekonomi kami Tuhan. Mungkin perbedaan status kami. Pekerjaan kami. Itu tidak membedakan kami di antara saat kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup. Kami mau memberi dengan rasa yang tulus Tuhan. Biarlah setiap pemberian kami menjadi persembahan yang baik. Sehingga kami beroleh berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Dengan sungguh kita katakan, ada bilur-bilurnya yang menyembuhkan luka kita. Amin. Bukan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih-Mu yang membebaskanku. Yes. Kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami mengingat kasih kami Tuhan. Kasih-Mu bagi kami. Oh Tuhan, kami punya sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami punya sakit penyakit Tuhan. Biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan luka-luka kami. Yes. Ingat bilurnya yang
sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita melipat tangan kita dan kita akhiri ibadah kita ini dengan doa penutupan. Iya Bapa kami, iya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita diberkati Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita naikkan pujian ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku bangun pagi diberkati, aku bekerja diberkati. Bahkan saat aku istirahat pun tetap diberkati Tuhan. Yes. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun aku pagi, aku bangun pagi, aku diberkati, siang berganti malam, aku diberkati. Pujilah, pujilah Tuhanku, amin. Selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhanku, yang baik kuasanya. Oh, pujilah. Perjalanan hidup kita begitu panjang. Mari kita berjalan bersama Yesus. Tuhan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta kita yang memberikan siraman rohani pada saat ini. Biarlah semua kita dipenuhkan oleh firman yang disampaikan tadi. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita untuk selama-lamanya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Sambil bersalam-salaman ke depan, kita berikan persembahan pons gereja kita sambil bersalam-salaman. Oh sebentar, masih ada pengumuman dari Bapak Guru kita. Haleluya. Pengumuman untuk kita setiap pelayan yang menjadi singers dan yang menjadi worship leader juga, dan yang ada kerinduan untuk menjadi singers, itu bisa nanti kita minggu depan kita akan mulai latihan. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada kerinduan, teman-teman pemuda menjadi singers, kita minggu depan pulang gereja akan latihan. Dan latihannya akan dilakukan berkala. Setiap minggu sampai 6 atau 9 kali pertemuan. Gitu saja, terkhusus yang sudah melayani singers ini wajib agar kita dapat hadir di minggu depan, tidak langsung pulang, bersama-sama kita latihan. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Mari kita semuanya jemaat Tuhan sambil bersalam-salaman. Kita berikan persembahan pohon gereja kita.
Kita angkat puji bagi Tuhan kita. Saya ingat Yesus, saya ingat Yesus. Haleluya. Haleluya.